Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB sudah bergabung bersama kami orang tua murid Bambang Saptono yang berdemo di Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang. Ya, selamat sore, Ainus TV. Ya Pak Bambang, ini demo seorang diri. Kita ingin tahu alasannya, kok nggak rame-rame dan kemudian apa yang paling dikhawatirkan dari sistem zonasi ini Pak? Begini, demo ini memang harus tunggal karena kalau mencari kawan atau teman nanti isinya keburu hilang. Nah, jadi momentum ini harus disikapi dengan cepat terkait dengan PPDB zonasi ini. Karena apa? Kalau kita terlambat mensikapi, ini nanti malah justru udah terlanjur menjadi sebuah permasalahan besar. Oleh karenanya, saya punya inisiatif demo tunggal, ini sekaligus langsung menyampaikan permasalahan terkait dengan PPDB zonasi yang bermasalah ini. Sehingga apa? Kementerian maupun pemerintah provinsi ini segera bisa merespon. Merespon itu artinya apa? Ini sebenarnya kan PPDB ini sudah dalam tahap kaitannya dengan pengumuman. Nah, oleh karenanya ketika ada permasalahan seperti ini harusnya langsung di stop. Ini dievaluasi. Ada permasalahan apa? Pak Bambang ini adalah wali murid atau orang tua siswa yang terdampak dengan sistem zonasi ini Pak? Betul, saya termasuk orang tua siswa yang menjadi korban. Anak saya ini kebetulan juga masuk ke kelas 1 SMA. Dan sebenarnya rumah saya ini dekat dengan SMA Negeri 4 Purwakarta, hanya berjarak 2,5 km. Akan tetapi dengan sistem zonasi ini, anak saya itu bisa terpental sampai 8 km keluar dari Solo. Padahal itu orang Solo. Baik. Ini aneh sekali. Pak Bambang, apakah dijelaskan apa yang menyebabkan akhirnya putra anak Pak Bambang ini terpental hingga ke sekolah yang berjarak 8 km, Pak? Sudah dijelaskan? Jadi, ya, sekarang ini ada yang namanya SKD, Surat Keterangan Domisili. Surat keterangan domisili ini dibuat oleh orang tua siswa ini dengan cepat melalui RT maupun RW. Ini yang merusak tatanan zonasi. Karena apa? Hanya berbekal dengan surat keterangan domisili tadi, siswa sudah bisa masuk SMA yang favorit seperti yang dituju. Tetapi di situ sebenarnya cenderung surat tersebut bermasalah. Karena apa? Sebenarnya mereka tidak asli berdomisili di situ, akan tetapi direkayasa untuk berdomisili di situ dengan surat SKD tersebut. Lah Pak, Anda mengatakan bahwa Anda dekat dengan SMA Negeri 4 Surakarta, namun anak Anda bersekolah lebih dari 4 km jaraknya di sana. Yang ingin kami ketahui seperti apa pendaftarannya Pak? Kan ada online, kemudian ada sistem kuota yang harusnya diikuti oleh wali murid ataupun orang tua murid Pak. Betul. Jadi untuk PPDB ini, yang sistem zonasi ini mendapat kuota 80%. Lah, anak saya mengambil zonasi ini. Nah, di zonasi ini seharusnya kalau spiritnya zonasi itu kan anak didik rumahnya dekat dengan sekolahan. Harusnya kan Bapak berkesempatan itu masuk yang 80% itu Pak, yang Anda sebutkan tadi. Mestinya harus seperti itu. Akan tetapi ketika ada yang berbondong-bondong mencari SKD ini akhirnya anak saya bisa terpental. Lah, anak yang mencari SKD yang bodong ini sebenarnya domisilinya di luar jauh di sana. Pak, apa alasan panitia Pak yang mendiskualifikasi anak Anda untuk masuk ke SMA yang dituju? Karena anak saya itu terpental karena memang jaraknya akhirnya kalah dengan anak yang sudah mendapatkan SKD tersebut. Mereka itu coba bayangkan, satu kelurahan yang masuk sekarang ini ada 200 lebih masuk di sekolahan SMA Negeri 4 Purwakarta. Itu baru satu kelurahan. Nah, ini artinya menjadikan tanda tanya, ada apa ini kok di satu kelurahan kok ada populasi anak yang masuk sekolah SMA kelas 1 berbarengan. Jadi baik, Pak Bambang ini menuntut untuk sistem zonasi PPDB 2019 untuk direvisi atau menginvestigasi penyebab kecurigaan yang tadi Pak Bambang utarakan. Jadi begini, surat keterangan domisili ini sudah terbukti disalahgunakan. Artinya ada surat rekomendasi tersebut yang bodong, yang palsu. Ini harus diusut oleh panitia. Ini jumlahnya banyak ini Mbak, seperti ini. Nah, kemudian kalau saya Mbak ingin fair-fairan, ini dilakukan PPDB non zonasi, harus prestasi.
Iya itu Pak, soal prestasi barangkali Pak atau sistem ranking ini. Bapak nampaknya begitu yakin ya bahwa anak Bapak sesungguhnya punya kualifikasi untuk sebetulnya bisa lolos atau bersekolah di SMA Negeri 4 itu Pak. Jadi gini, saya sportivitas. Di jalan untuk mencari sekolahan yang favorit, yang diinginkan, ini tentunya anak kita diadu dengan kualitas atau berprestasi. Kalau di sana dengan sistem prestasi itu kalah, saya legowo. Tapi kalau dengan cara kekurangan zonasi seperti ini, saya tidak rela, saya menuntut. Baik, Pak Bambang ada PPDB 2 yaitu melalui jalur prestasi. Apakah sudah mencoba lagi Pak atau bagaimana? Ya, tapi jalur untuk prestasi ini kuotanya kan hanya 15%. Nah, ini semakin kita kompetisinya kan berarti kan semakin berat kalau dengan kuota atau persentase yang seperti itu. Kenapa zonasi yang curang ini diberi porsi yang 80% lebih? Oke. Apa sih kerugian terbesar yang dirasakan tidak hanya anak Bapak selaku wali murid ataupun orang tua murid juga atas sistem seperti ini, Pak? Begini, saya itu sebenarnya mantan ketua komite SMA Negeri 1 Surakarta. Jadi saya itu memahami anak didik juga. Sehingga sebenarnya sekarang ini yang menjadi incaran anak didik adalah sekolah favorit. Kenapa pemerintah buru-buru menerapkan untuk sistem zonasi, di mana sekolah-sekolah ini belum tertata untuk kesiapannya dengan zonasi, yaitu adalah sekolah berkualitas dengan pemerataan guru-guru yang berkualitas. Betul. Nah ini pemerintah belum siap itu. Oke, jadi Bapak memahami betul sebetulnya ada tujuan mulia di balik ini semua untuk memeratakan semua infrastruktur pendidikan, kualitas guru dan sistem sekolah agar tidak ada pengkhususan satu sama lain dari satu sekolah dengan yang lain, Pak. Betul, dan pemerintah juga harus membuat aturan seketat mungkin sehingga tidak ada penyalahgunaan seperti SKD sekarang ini. Tahun lalu saya beritahukan bahwa terjadi penyimpangan juga kaitannya dengan Gakin atau SKTM. Di Jawa Tengah ditemukan puluhan ribu SKTM palsu. Ini tahun 2018. Tapi kenapa 2019 kok kembali ada masalah terkait dengan SKD ini? Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono, orang tua murid yang berunjuk rasa berdemo menolak sistem zonasi di Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih.